Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Desa Putra, NIM 1811320071, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 6C. Di sini saya memenuhi tugas Ibu Asti Haryati MPD. Nah, sebelum memasuki video selanjutnya, alangkah baiknya terlebih dahulu tekan tombol lonceng yang ada di bawah channel ini, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Nah, materi yang saya sampaikan tentang layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu, sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Layanan penguasaan konten membentuk individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memiliki sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Nah, selanjutnya tujuan umum layanan penguasaan konten yang dikuasai sesuatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan pemahaman dan sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, dan mengatasi masalah-masalah. Dengan penguasaan konten yang dimaksud dalam peserta didik yang lebih mampu menjalani hidupnya secara efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Nah, belajar merupakan salah satu yang penting dalam hidup manusia. Namun banyak orang-orang yang merasa malas untuk belajar. Terkadang seseorang merasa lelah berusaha karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan. Padahal hal itu bisa terjadi karena kita yang kurang sungguh-sungguh atau cara yang kurang tepat dalam mewujudkannya. Jika kamu merasa lelah, ketahuilah cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Nah, trik pertama itu membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar atau membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua itu menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apa kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi tentukan tipe gaya belajarmu. Nah, yang ketiga itu istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh agar tetap fit. Nah, yang keempat itu hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. Agar tidak mengganggu waktu belajar, jangan berada di kumpul orang atau keramaian. Usahakan tidak ada seseorang di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarkan musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna.
Materi yang terakhir, yang keenam, belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun jangan sampai belajar bersama teman itu justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Nah, mungkin sekian dari materi saya. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.